Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di antara keluarga kita hari ini ada yang kurang sehat, yuk kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka lekas dilimpahkan nikmat sehat oleh Allah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama tentang macam-macam najis dan hadas serta bagaimana cara toharohnya. Kita sudah belajar juga tentang macam-macam alat toharoh. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Aniliza tentang contoh di antara toharoh itu. Nah, yang akan kita pelajari adalah istinja. Oke, yuk kita buka materi kita hari ini. Kita buka buku fikih kelas 7 semester ganjil kita dan kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang berkah manfaat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang istinja itu seperti apa, anak-anak perlu tahu apa sih tujuannya kita belajar tentang toharoh, tentang istinja. Nah, secara sikap spiritual, diharapkan kita itu nanti mampu menghayati, menerima ajaran agama kita, bagaimana pentingnya bersuci dari hadas maupun najis itu. Nah, secara sikap sosial diharapkan nanti anak-anak mampu menjalankan perilaku hidup bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang cara bersuci. Nah, secara pengetahuan diharapkan nanti anak-anak mampu menerapkan dan paham bagaimana cara bersuci dari istinja tadi. Dan secara keterampilan, anak-anak diharapkan bisa mempraktikkan tata cara istinja yang betul dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan membahas dulu tentang pengertian dan hukum istinja. Istinja menurut bahasa Arab artinya adalah terlepas atau selamat. Nah, sedangkan menurut istilah, istinja adalah bersuci dari buang air besar maupun buang air kecil. Kalau orang Jawa mengatakan istinja itu istilahnya adalah cebok atau cawi. Jadi bersuci setelah buang air itu namanya istinja. Hukumnya apa istinja itu, Istinja itu hukumnya adalah wajib. Jadi ketika seseorang sedang buang air besar, maka setelah buang air besar, hukumnya wajib untuk dibersihkan, untuk cawi, untuk cebok. Orang setelah buang air besar maupun kecil itu, hukumnya wajib untuk bersuci. Nah, ini dalilnya tentang istinja itu gimana sih? Anak-anak bisa melihat dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu, rawahu Daruqutni. Yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari kencing tersebut. Hadis riwayat Daruqutni. Ini dalil yang menunjukkan bahwa beristinja itu wajib agar kita terhindar dari siksa kubur. Oke? Berikutnya adalah alat-alat istinja ya. Alat-alat istinja itu ada dua macam, Satu ada yang berasal dari benda cair, yang kedua bisa menggunakan benda padat. Nah, alat-alat istinja ini
yang dari benda cair, contohnya adalah air. Dari benda padat, contohnya ada batu, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan daun, bisa menggunakan tisu, kertas, kapas, dan lain-lain. Masih banyak lagi alat-alat istinja dari benda padat selain air. Nah, keterangan yang perlu, yang penting anak-anak ingat bahwa beristinja dengan dua alat ini, yang paling afdol adalah memakai air. Kenapa air lebih afdol dipakai untuk sebagai alat istinja? Karena air lebih mampu membersihkan najisnya. Lebih bersih jika kita menggunakan air. Bisa menghilangkan najisnya maupun bau-baunya. Ya, maka menggunakan air itu lebih afdol. Tapi jika tidak ada air, maka anak-anak atau kita semua boleh menggunakan benda padat selain air. Oke, sekarang kita akan kaji tentang syarat-syaratnya istinja jika kita beristinja tidak menggunakan air atau beristinja menggunakan benda selain air. Ada syarat yang harus kita laksanakan. Apa saja syarat-syarat istinja itu jika kita menggunakan benda? 1. Benda tersebut harus keras atau kasat. Jadi tidak boleh menggunakan istinja dengan menggunakan benda yang lembek, yang lengket. Contohnya lumpur. Lumpur yang jemek itu ya, yang lengket. Kemudian yang lengket lagi contohnya apa? Sabun colek. Meskipun sabun itu bisa membersihkan, tapi kalau tidak ada airnya, maka tidak bisa membersihkan najis tersebut. Maka carilah alat atau benda tersebut yang sifatnya keras atau kasat. Nah, syarat yang kedua, benda yang kita pakai untuk istinja itu tidak membahayakan ya nak ya. Contoh benda yang membahayakan itu contohnya apa? Kayu misalnya. Kita tidak menemukan air. Kemudian kita menemukan kayu untuk bisa kita pakai istinja itu. Maka carilah kayu yang tidak membahayakan. Nah, contoh kayu yang membahayakan itu yang seperti apa yang nggak boleh? Contoh, kayunya bunga mawar. Oh, kayu kaktus, itu kan banyak durinya. Kalau kita pakai istinja, maka bisa melukai kulit, bisa berdarah nanti kulitnya. Maka oleh Islam diajarkan, jika beristinja dengan benda, carilah benda yang tidak membahayakan. Oke, contoh lagi yang membahayakan ya, yang keras, yang kesat, keras tapi tidak boleh dipakai. Apa itu? Kaca. Kaca keras, ya, tapi nggak boleh dipakai istinja karena membahayakan. Jika dipakai bisa melukai kulit kita, bisa berdarah, sakit. Maka oleh Islam, janganlah beristinja menggunakan benda yang membahayakan. Anjurannya seperti itu. Nah, syarat yang ketiga, benda tersebut bukan termasuk benda yang dihormati untuk dikonsumsi manusia. Contohnya, kasat, keras ya, tidak membahayakan, tapi dikonsumsi manusia, tidak boleh dipakai istinja. Contohnya adalah roti kering, biskuit, keras kan? Nah, tidak bahaya jika kita pakai, tapi tidak boleh dipakai untuk istinja. Karena apa? Itu adalah untuk dikonsumsi manusia. Maka kalau kita pakai istinja, bisa menyebabkan makanan tersebut menjadi mubadzir. Tidak akan ada orang yang mau memakannya. Syarat berikutnya, diusapkan sekurang-kurangnya 3 kali usapan. Jadi kalau batu bisa menggunakan minimal 3 batu. Atau boleh menggunakan 1 batu nak, tapi yang batu tersebut mempunyai 3 sisi. Jadi 1 sisi untuk 1 kali usap. Sisi berikutnya untuk 1 kali usapan lagi. Sisi berikutnya untuk 1 kali usapan lagi. Jadi meskipun 1 batu, tapi bisa dipakai untuk 3 kali usapan, itu minimal. Jadi
Yang berikutnya adalah najis itu belum pindah dari tempat keluarnya. Maksudnya apa? Kalau kita itu sedang beol, ya sedang buang air besar, maka kalau mau beristinja jangan menunggu kotoran kita itu belepotan kemana-mana baru kita istinjai dengan benda. Nanti akhirnya tidak akan bersih karena najisnya sudah kemana-mana. Nah, berikutnya jika kita beristinja dengan benda, syaratnya adalah najis itu belum kering. Nah, kenapa kok jangan nunggu kering dulu? Karena kalau najisnya sudah kering, otomatis lebih susah untuk dihilangkan najisnya. Nah, ini syarat-syarat beristinja jika kita beristinjanya tidak menggunakan air atau menggunakan benda selain air. Oke, nak, berikutnya adalah adab buang air. Adab itu sopan santun, tata cara. Dalam Islam diajarkan, ini loh enaknya, afdolnya kita memeluk Islam itu seperti ini. Jadi dalam masalah yang kecil saja, masalah buang air, dalam agama kita diajarkan, seperti ini loh nanti kalau kamu buang air yang bagus, yang benar, yang sehat, yang selamat tuh yang seperti ini. Nah, bagaimana adab buang air itu secara Islam? Satu, ya, dahulukan kaki kiri ketika kita masuk kamar mandi. Kenapa harus dahulukan kaki kiri? Karena kamar mandi itu tempat orang buang najis, nak. Kalau tempat orang buang najis otomatis kotor. Sebersih apapun kamar mandi itu kita lihat, pasti masih banyak kuman-kuman yang berada di sana. Maka kalau kita masuk, jangan disamakan seperti kita masuk masjid. Masjid karena tempat suci, kita dahulukan kaki kanan sebagai penghormatan kita. Karena kamar mandi, WC, tempat orang buang najis, kotor ya otomatis, maka dahulukan kaki kiri kita. Yang kedua, pada waktu masuk kamar mandi, hendaknya membaca doa. Nah, doanya masuk kamar mandi ini anak-anak harus hafal. Karena apa? Ini adalah doa untuk minta perlindungan sama Allah ketika kita berada di kamar mandi. Kenapa harus berdoa minta berlindung sama Allah? Karena di kamar mandi itu tempat orang buang najis otomatis kotor. Kalau tempat yang kotor biasanya disukai setan. Agar kita ketika berada di kamar mandi, kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Doanya bagaimana? Anak-anak bisa dihafalkan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, yang berikutnya, dahulukan kaki kanan ketika keluar. Kalau tadi mendahulukan kaki kiri ketika masuk, waktu keluar dahulukan kaki kanan. Nah, adab buang air yang berikutnya, pada saat keluar kamar mandi tersebut sambil membaca doa. Jadi ada doanya. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Artinya apa? Ya Allah, ampuni hamba. Segala pengampunan hanya darimu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji milikmu ya Allah. Dat yang adhaba, yang telah menghilangkan anni dari saya, al-ada, penyakit, wa'afani, dan yang telah menyehatkanku kembali, mengembalikan lagi kesehatanku. Nah, ini doa kita bersyukur kepada Allah setelah kita dihilangkan dari kotoran yang masih berada di dalam tubuh kita. Ini doanya. Coba anak-anak ingat-ingat saja, ketika kamu mau buang air besar, kemudian kamu tidak dikeluarkan, sakit enggak kira-kira? Nah, kalau tidak dikeluarkan pasti akan sakit dan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Maka ketika kotoran itu sudah keluar dari tubuh kita, maka rasanya pasti enak, lega. Maka sama Allah diajarkan, berdoa kita tadi itu dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, berikutnya adalah pada waktu buang air itu hendaklah
memakai alas kaki. Kenapa dianjurkan pakai alas kaki, Nak? Karena di kamar mandi tempat orang buang najis, meskipun sudah dibersihkan, belum tentu kuman-kuman yang ada di sana itu hilang. Pasti masih ada kuman yang ada di sana. Maka agar kita terhindar dari kuman-kuman yang ada di kamar mandi, maka dianjurkan, sunahkan pakai alas kaki. Nah, yang terakhir, pada waktu beristinja, hendaklah menggunakan tangan kiri. Kenapa dianjurkan tangan kiri? Karena tangan kanan salah satunya biasanya buat kita makan, ya kan? Untuk yang baik-baik. Kalau sampai kita beristinja pakai tangan kanan, kemudian bersuci kita kurang bersih, otomatis di sela-sela jari-jari kita, kuku, itu masih akan tertinggal kuman di sana. Kalau dipakai makan, kumannya akan ikut masuk dalam makanan kita ke dalam perut kita. Nah, itu nanti bisa menimbulkan sebuah penyakit. Nah, seperti inilah afdalnya kita memeluk Islam. Diajarkan bagaimana sih caranya hidup sehat itu. Sampai buang air saja kita dikasih tahu. Ini loh cara yang baik itu seperti ini. Itu ya. Berikutnya hal-hal yang dilarang saat buang air. Apa saja itu? Yang pertama adalah dilarang buang air di tempat terbuka. Kenapa tidak boleh? Karena tempat terbuka itu tempat orang lalu lalang. Kalau kita buang air di sana, otomatis aurat kita nanti bisa terlihat orang lain dan itu berdosa. Oke, makanya dilarang ya. Yang kedua, dilarang buang air di air yang tenang. Kenapa tidak boleh? Karena air tenang itu kalau kita buang air di sana, otomatis kotoran kita tidak bisa hilang. Masih akan ada di sana. Kalau buang air besar masih ketimbul di sana. Nah, akhirnya airnya tidak bisa dimanfaatkan untuk orang lain karena najis. Yang ketiga, dilarang buang air di lubang-lubang binatang. Kenapa tidak boleh? Karena binatang itu makhluk Allah. Sama seperti manusia, butuh rumah untuk berteduh. Kalau rumah kita dikasih najis sama orang, otomatis bisa mengganggu kita. Nah, begitu juga dengan lubang-lubang binatang itu. Kalau kita buang air di sana, maka otomatis menyakiti mereka. Tidak bisa berteduh di rumah mereka. Maka dalam Islam diajarkan sesama makhluk Allah dianjurkan untuk tetap saling menyayangi, saling tidak mengganggu. Itu ya. Yang berikutnya, dilarang buang air di tempat yang mengganggu orang lain. Contohnya halte. Ya, jangan sampai buang air di sana karena najis kita bisa kena orang, baunya juga bisa mengganggu orang lain. Berikutnya dilarang buang air di bawah pohon yang rindang. Kenapa tidak boleh? Karena pohon rindang itu biasanya untuk orang berteduh di sana. Kalau orang berteduh di sana kok di tempat itu kita najisi, kita buang air di sana maksudnya, maka bisa mengganggu mereka yang berteduh, ya kan? Nah, berikutnya dilarang buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Kenapa tidak boleh? Karena pohon berbuah itu rawan jatuh buahnya kalau sudah masak, kalau sudah matang. Kalau sampai jatuh mengenai kotoran kita, maka akan najis buahnya. Nggak akan ada orang yang mau makan. Maka buah itu akan menjadi buah yang mubadir. Jadi seperti itu, makanya nggak boleh. Berikutnya dilarang bercakap-cakap sewaktu buang air, kecuali terpaksa. Kenapa nggak boleh bercakap-cakap? Karena di kamar mandi itu kan tempat orang buang najis kotor. Tempat yang kotor kesukaannya setan. Kalau kita sampai bercakap-cakap di sana, maka ditakutkan percakapan kita itu nanti akan dibelokkan oleh setan menjadi percakapan yang tidak baik, bahkan percakapan yang berdosa. Seperti itu, makanya nggak boleh. Berikutnya, dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Maksudnya itu, jika kita buang airnya itu di luar ruangan. Tapi kalau dalam ruangan, seperti kamar mandi kita yang sudah paten, menghadap kiblat misalnya, maka tidak masalah karena di dalam ruangan. Nah, yang terakhir adalah dilarang
buang air sambil membaca ayat Al-Quran. Kenapa dilarang? Karena ayat Al-Quran itu kalam Allah, ayat suci. Maka seyogyanya kita baca di tempat yang suci. Jangan dibaca di tempat yang bernajis. Itu sebagai penghormatan kita kepada Allah, penghormatan kita terhadap ayat suci kita, kitab suci kita maksudnya. Nah, itu nak ya, hal-hal yang dilarang pada saat buang air. Alhamdulillah, hari ini kita semua sudah paham tentang pengertian dan hukum istinja. Kita sudah paham di antara dalil istinja. Anak-anak juga sudah paham tentang alat-alat istinja dan syaratnya. Paham tentang adab atau tata cara buang air yang baik itu seperti apa. Dan sudah memahami bersama tentang hal-hal yang dilarang ketika buang air itu apa saja. Nah, tugas untuk pertemuan berikutnya ya, tugasnya menghafal doa ketika masuk dan keluar kamar mandi. Dihafalkan bersama artinya. Alhamdulillah, kita baca bersama doa hamdalah ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang berkah manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.